Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elki Hafiz Irwan dengan NPM 22060595105. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan yang sudah saya dapat dari pertemuan bersama saya dengan Pak Dai di mata kuliah metode numerik. Jadi hal yang pertama Pak Dai tekankan kepada kami mahasiswa mata kuliah metode numerik adalah kalau makhluk Tuhan itu adalah sempurna dan AI atau teknologi tidak akan mungkin mengalahkannya. Contoh simpelnya dalam hal ketampanan maupun kecantikan. Pak Dai juga mengajarkan untuk kita selalu bersyukur. Malah Pak Dai sampai membuat jargon untuk para mahasiswa mata kuliah ini dengan yang bunyinya seperti mesin. Ketua kelas bilang seperti itu, mesin, dan para mahasiswa yang lain bilang bersyukur seperti itu. Saya juga jadi tahu kalau interaksi atau interfacing itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah natural interfacing, yang dimana natural interfacing ini adalah interaksi antar sesama manusia pada umumnya, seperti contohnya mengobrol. Yang kedua adalah synthetic interfacing, dimana ini adalah interaksi antara manusia dengan AI atau teknologi, baik itu AI atau teknologi 2D maupun 3D. Dan menurut saya apa yang Pak Dai berikan atau jelaskan kepada kami ini adalah sesuatu yang baru dan menarik bagi diri saya sendiri. Karena menurut saya Pak Dai itu menjelaskan sebuah sudut pandang yang menarik antara sebuah mata kuliah dengan Tuhan. Karena dengan Pak Dai memberikan contoh kepada kita kalau seseorang yang agnostik atau ateis ini akan mengalami kesulitan untuk belajar mata kuliah metode numerik. Karena beliau bilang dalam mempelajari metode numerik ini kita harus sadar. Nah, sadar yang diminta Pak Dai ini juga bukan sekedar sadar kalau kita ada atau exist, tapi sadar yang betul-betul sadar dan kita gunakan kesadaran itu untuk berpikir. Dan melalui kesadaran ini kita jadi mengetahui kalau semua hal yang kita lakukan atau perbuat itu berkaitan dengan Tuhan yang dengan Tuhan yang Maha Esa dan untuk Tuhan yang Maha Esa. Itulah mengapa menurut saya Pak Dai bilang seseorang yang agnostik atau ateis akan mengalami kesulitan. Dan melalui itu beliau memberikan kita sebuah konsep baru yang beliau buat, yang namanya itu adalah DAI5, yang dimana DAI5 ini tentu membutuhkan conscious thinking. Jadi DAI5 ini terdiri dari yang pertama itu adalah intention atau niat, selanjutnya adalah initial thinking about the problem, yang ketiga adalah idealization, dan yang keempat adalah instruction. Jadi intention atau niat ini maksudnya adalah kita dalam melakukan sesuatu itu harus memiliki niat atau intention. Intinya kita harus memiliki niat kita mau ngapain. Karena contohnya seperti ini, jika kita diberikan sebuah mobil tanpa diberitahu harus apa, ya kita akan kebingungan. Tetapi kalau kita memiliki suatu niat, seperti contohnya kita mencari tahu jarak yang ditempuh oleh itu mobil. Dari situ kan kita memiliki niat untuk mencari tahu jarak yang ditempuh dari mobil tersebut. Dan dari intention ini kita bisa lanjut ke initial thinking about the problem. Dari masalah utamanya yaitu jarak yang ditempuh dari itu mobil, tentu kita bisa bercabang.
thinking kita atau initial thinking kita. Seperti contohnya, untuk mengetahui jarak yang ditempuh dari itu mobil, kita kan tentu harus kita pasti harus mengetahui kecepatan itu mobil, waktu yang dibutuhkan, apakah ada gesekan antara ban mobil dengan jalanan, berapa besar gesekannya, berapa force yang dibutuhkan untuk mobil tersebut melaju ke jarak tersebut, jarak segitu. Dan dari semua hal yang kita dapat ini, kita bisa lanjut ke idealization, yang dimana idealization ini adalah ya mengidealisasikan masalah yang kita punya dari apa yang sudah kita dapat sebelumnya, seperti yang tadi saya bilang, kecepatan, waktu, gesekan, force, segala macam. Kita bisa menentukan equation atau rumus apa saja yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, masalah mobil tersebut. Dari situ, dari kita sudah mendapatkan equation atau rumus yang kita butuhkan, kita bisa lanjut ke tahapan terakhir, yaitu instruction, yang dimana di instruction ini rumus-rumus yang sudah kita dapatkan, kita tentukan tahapan-tahapannya. Seperti dari semua rumus yang kita punya, contohnya ada 4, kita tentukan dulu tahapannya. Rumus apa yang pertama kali dipakai, setelah itu lanjut ke rumus apa, rumus ini membutuhkan komponen yang diketahui apa saja, dan semacamnya. Dari tahapan-tahapan yang sudah kita buat ini, kita akan mendapatkan hasil akhir. Tapi perlu diingat, kalau hasil akhir itu adalah bukan segalanya. Yang penting itu adalah hal yang kita dapatkan dari sepanjang perjalanan kita untuk mendapatkan hasil akhir tersebut. Karena menurut saya hal itu sama dengan apa yang Pak Dai jelaskan kepada kami, yaitu Pak Dai bilang ke kami, kalau nilai dalam suatu mata kuliah itu adalah bukan sesuatu yang digunakan untuk menjudge kita. Bisa Pak Dai bilang, anggap itu hanyalah sebuah tambahan atau bonus dari semua ilmu yang sudah kita dapatkan sepanjang mata kuliah tersebut. Dan menurut saya hal ini sama kaitannya dengan hasil akhir yang tadi saya jelaskan. Selain itu, Pak Dai juga bilang, jikalau kita tidak mendapatkan hasil akhir, kita dapat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta pertolongannya. Itulah kenapa menurut saya ada kaitannya juga dengan perkataan Pak Dai mengenai agnostik dan ateis akan mengalami kesulitan dalam mengambil mata kuliah metode numerik atau bahkan mata kuliah apapun. Karena jika mereka mengalami kesulitan dan karena mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, mereka akan bingung meminta pertolongan kepada siapa. Dan perlu saya tambahkan, menurut saya jika kita sudah dapat melakukan Dai 5 ini, di masalah-masalah yang kita temukan sehari-hari, itu adalah bukti kalau kita adalah conscious thinking. Kita sudah conscious thinking atau kita sudah sadar sepenuhnya. Karena dengan kita melakukan langkah-langkah di Dai 5 ini, kita sudah tahu bahwa intention apa yang kita punya atau apa yang kita perlukan. Initial thinking, yaitu apa saja yang kita butuhkan dari masalah yang kita apa saja yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang kita punya, mengidealisasikan masalahnya, dan juga tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan untuk masalah tersebut. Itulah mengapa menurut saya itu adalah bukti kalau kita sudah conscious thinking. Mungkin sekian dari apa yang saya bisa jelaskan dari kesimpulan yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.